Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 animasi 3D yang beranggotakan Fitri Oktariana, kemudian Reni Triwahyuni, Rismayanti, dan Abagas Tri Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan animasi 3D berjudul TikTok dengan menerapkan 12 prinsip dasar pergerakan animasi yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu praproduksi, yaitu storyboard, storyline, dan pembuatan aset. Kemudian yang kedua ada tahap produksi, di mana menggunakan teknik animasi 3D dan menerapkan 12 prinsip animasi 3D. Dan kemudian yang terakhir adalah tahap pengujian hasil media dengan menggunakan angket responden. Lanjut saja ke tahap yang pertama, yaitu tahap praproduksi, akan dijelaskan oleh Reni Triwahyuni. Baik, untuk perencanaan praproduksi, pertama terdapat storyline. Kami mengangkat judul yaitu TikTok dengan tokoh utama yaitu Ray. Ray adalah seorang mahasiswa 20 tahun yang gemar menari TikTok, di mana untuk menghilangkan penat mengerjakan tugas, maka Ray akan menari bersama kedua temannya dengan spontan akan menari TikTok, yaitu Joker Dance. Nah, untuk skenarionya sendiri, pertama menampilkan wajah Ray dari samping dengan background suasana rumah di pagi hari. Lalu Ray duduk di depan komputer sambil fokus mengetik dengan background suara ketikan keyboard. Lalu menampilkan frame berpindah, menampilkan beberapa kaki sedang berjalan, yaitu kedua teman Ray dengan background suara langkah kaki. Lalu kedua teman Ray berjalan menuju ruangan Ray, sama menggunakan background suara langkah kaki. Lalu satu persatu teman Ray memasuki ruangan, yaitu frame mengikuti pergerakan dari teman Ray satu persatu dengan suara background langkah kaki. Setelah frame berpindah, Ray mengubah posisi duduk. Ia menggeser kursi di mana posisinya berada di tengah kedua temannya dengan background suasana rumah di pagi hari. Lalu mereka kemudian menari Joker dengan gaya TikTok, yaitu background musik TikTok. Mereka mengakhiri gerakan dengan serentak menggunakan background musik TikTok. Lalu storyboard, untuk storyboard di sini terdapat Ray yang sedang mengerjakan tugas, lalu kedua teman Ray menghampiri Ray, lalu masuk ke ruangan Ray, lalu mereka menari bersama. Untuk palet warna atau konsep art, di sini kami menggunakan tokoh Ray, seorang stickman berwarna coklat kekuningan. Di sini kami menggunakan palet color dari coklat, hitam, merah hingga kuning. Lalu untuk latar sendiri kami menggunakan ruangan Ray. Terdapat komputer, kursi, lalu makanan dan beberapa furniture seperti lukisan maupun foto dan rak buku. Sketsa aset, terdapat komputer menggunakan teknik tekstur dan juga pewarnaan pada animasi 3D. Nah, untuk hasil rendernya terdapat rumah dengan latar hitam, merah, dan kuning. Lalu sketsa karakter berupa stickman, terdapat 3 karakter yaitu Ray dan kedua temannya. Nah, untuk hasil render terlihat dari samping dan depan, lalu pergerakan tangan. Untuk referensi style design, kami menggunakan style stickman agar lebih mudah dalam pergerakan. Untuk yang kedua, yaitu tahap pembuatan atau tahap produksi, yaitu akan dijelaskan oleh Rismayanti dan Abagas. Masuk kepada proses produksi, hal yang pertama kita lakukan pada proses produksi adalah modeling. Nah, pada modeling ini terdapat beberapa teknik yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah teknik NURBS, yang kedua adalah box modeling, dan yang ketiga adalah digital sculpting. Nah, pada animasi ini kita menggunakan teknik digital sculpting, yang selanjutnya jika sudah membuat modeling, kita lanjutkan pada proses penteksturan. Pada proses penteksturan ini kita menambahkan beberapa warna dan beberapa tekstur untuk menghidupkan karakter yang telah kita buat. Untuk selanjutnya, setelah proses modeling selesai, kita masuk kepada proses rigging dan skinning. Nah, proses ini kita menempelkan beberapa bone atau tulang pada karakter yang biasanya disebut dengan armature.
pada tahap armature ini menjadi tahap yang sangat penting karena armature ini berfungsi untuk menggerakkan karakter sehingga mudah saat proses penempatan pose ketika animating nanti. Selanjutnya yaitu proses rigging, yaitu penggerakan armature yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada proses ini rigging ini penulangannya itu hanya ditempatkan kepada beberapa objek tubuh saja, tidak semuanya, karena jika kita lihat kembali, karakter si Ray ini terinspirasi dari stickman yang tidak memiliki wajah. Jadi kita menggunakan riggingnya ini hanya kepada tangan, kepala, pundak, bahu, dan kaki saja. Proses rigging ini juga akan memudahkan pada saat animating, di mana pada proses tersebut akan menggunakan sistem IK atau FK, yang mana pada sistem IK pergerakan kaki dan tangan yang berpijak pada bidang, sedangkan FK adalah pergerakan animasi tangan dan kaki di luar bidang. Nah, selanjutnya yaitu proses 3D layouting dan animatic. Setelah seluruh aset selesai dibuat, selanjutnya yaitu menyusun tata letaknya sesuai dengan storyboard yang telah kita buat sebelumnya. Proses ini disebut dengan layouting. Setelah proses layouting selesai, selanjutnya karakter digerakkan sesuai pose yang diinginkan, yang nantinya akan menjadi acuan pada saat proses animating. Selanjutnya adalah proses animating. Pada proses animating ini, pergerakan karakter disesuaikan dengan rancangan pose yang sebelumnya telah dibuat pada proses animatik. Adapun proses penganimasian ini dilakukan dari pembuatan key pose, breakdown, lalu in between. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling panjang dan membutuhkan kesabaran untuk menyesuaikan rangkaian pergerakan agar pergerakan karakter terlihat halus dan tidak kaku. Yang selanjutnya adalah rendering. Rendering ini merupakan proses terakhir dari proses produksi, yang dimana pada pengerjaan animasi ini adalah kita merender seluruh animasi menjadi file MP4 untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan pada proses editing. Dan terakhir yaitu proses editing, merupakan tahap terakhir setelah rendering, di mana tahap ini video yang sudah kita buat sebelumnya akan diberikan beberapa sound effect dan background musik untuk menampilkan kesan hidup pada animasi yang telah kita buat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan 12 prinsip animasi. Nah, di sini akan mencoba menerapkan 12 prinsip animasi pada video 3D animasi yang berjudul TikTok. Yang pertama, untuk prinsip animasi yang pertama yaitu squash and stretch. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa objek yang memiliki volume tertentu yang dipengaruhi oleh fleksibilitas saat bergerak dengan kecepatan tertentu. Untuk prinsip penerapannya sendiri bisa dilihat pada animasi 3D yang berjudul TikTok ini pada saat adegan ketika kedua objek sedang berjalan. Kemudian anticipation. Nah, prinsip yang kedua ini biasanya digunakan saat permulaan pergerakan pada objek atau karakter. Sebuah antisipasi pergerakan biasanya dilakukan saat karakter hendak melakukan sebuah aksi. Pada penerapannya bisa dilihat pada saat adegan di mana objek karakter sedang mengetik, lalu kemudian dia mendorong kursinya mundur. Di situ terlihat sebuah gerakan sebelumnya yaitu mendorong tangannya begitu. Kemudian yang ketiga yaitu staging. Nah, pada prinsip animasi yang ketiga ini menyatakan bahwa setiap elemen atau aset visual dalam tiap potongan adegan dalam film animasi harus di-layout sedemikian sehingga membentuk komposisi yang tepat. Nah, komposisi yang tepat ini bisa menampilkan focal point dan balance atau blocking adegan yang menarik untuk dilihat. Nah, penerapan prinsip ini bisa dilihat pada saat objek karakternya ini sedang menari gitu. Di situ terlihat sebuah balance antara jarak setiap karakternya gitu. Di situ juga merupakan bentuk animasi yaitu staging. Kemudian yang keempat yaitu straight ahead, action, pose to pose. Nah, prinsip animasi yang keempat ini berkaitan dengan teknik menggambar dalam setiap frame yang dikerjakan oleh animasi. Nah, teknik straight ahead biasanya dipakai untuk menggambar frame animasi yang bersifat ekspresif, spontan, dan langsung. Animator menggambarkan frame demi frame dimulai dari frame pertama hingga frame terakhir dari gerakan yang ingin dihasilkan. Nah,
Penerapannya juga bisa dilihat pada sepanjang video, namun yang lebih terlihatnya itu pada saat karakternya ini sedang mengetik begitu ya. Kemudian prinsip animasi yang kelima yaitu follow through and overlapping action. Nah, prinsip yang ini menyatakan bahwa benda yang bergerak kemudian tiba-tiba berhenti akan meneruskan gerakan sebelumnya pada arah yang sama. Nah, penerapan prinsip ini juga bisa dilihat pada saat kedua karakter yang berjalan namun tiba-tiba berhenti, maka terlihat gitu sebuah gerakan sebelumnya gitu ya, meneruskan gerakan sebelumnya. Kemudian prinsip animasi yang keenam itu slow in dan slow out. Nah, prinsip ini pada hakikatnya juga mengadopsi hukum fisika Newton agar kesan gerak yang dihasilkan itu tetap natural. Prinsip slow in dan slow out ini menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan. Nah, penerapannya sendiri bisa dilihat pada saat kedua objek karakter ini sedang berjalan begitu. Kemudian prinsip animasi yang ketujuh yaitu arch. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa hampir semua benda bergerak membentuk lintasan gerak melengkung gitu. Hal ini disebabkan karena ada tumpuan atau poros gerak benda. Penerapannya juga bisa dilihat sangat jelas pada saat karakter berjalan karena melihat gitu bahwa ada poros jika pada objek karakternya itu, yaitu porosnya itu sikut, tumit yang seperti itu dan lainnya. Kemudian prinsip animasi yang ke-8 itu secondary action. Nah, prinsip ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hampir tidak ada gerakan tunggal ketika seseorang melakukan suatu kegiatan atau aksi. Tujuannya adalah agar gerakan yang muncul terkesan lebih hidup. Nah, untuk penerapannya juga pada video animasi 3D TikTok ini bisa dilihat pada saat scene karakternya itu sedang mengetik, tapi di satu sisi juga kakinya juga tetap bergerak gitu ya. Nah, itu merupakan secondary actionnya. Kemudian prinsip animasi yang ke-9 yaitu timing. Nah, merupakan prinsip yang sangat penting dalam animasi. Nah, prinsip ini menjadi acuan untuk mengatur durasi terjadinya sesuatu gerakan dan durasi percepatan perlambatan gerakan. Pada penerapannya dapat terlihat jelas pada saat objek karakternya ini sedang menari begitu ya. Kemudian prinsip animasi yang ke-10 yaitu exaggeration. Nah, prinsip ini adalah teknik melebih-lebihkan tampilan visual dan kesan gerakan dalam animasi tanpa mengurangi aspek natural suatu gambar atau gerakan. Nah, pada penerapannya juga ya bisa terlihat sangat jelas pada saat karakternya itu berjalan begitu ya. Di situ terlihat gerakannya itu melebih-lebihkan, namun masih terlihat natural. Kemudian prinsip animasi yang selanjutnya itu solid drawing. Nah, prinsip ini juga harus dikerjakan sungguh-sungguh dengan skill yang bagus gitu, yang meski dimiliki oleh animator. Skill tersebut yaitu pada proses pembuatan sketsa dan storyboard yang membutuhkan keterampilan menggambar. Nah, penerapan prinsip animasi ini bisa terlihat pada sepanjang video, di mana bentuk gambar-gambarnya juga sangat solid gitu ya, sesuai dengan skala dari bentuk aslinya. Kemudian prinsip animasi yang terakhir yaitu appeal. Nah, prinsip ini paling sulit diaplikasikan karena menuntut pemahaman dan komprehensif atas naskah, desain karakter, storyboard, dan animator sendiri dalam menghidupkan karakter dalam film. Nah, penerapannya pada video animasi 3D TikTok ini bisa dilihat pada saat karakternya ini menari gitu, di mana di situ ada konsep, ada balancing antara gerakan, musik, dan lainnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir adalah tahap pengujian media atau tahap menganalisis hasil dari uji media menggunakan angket responden. Selanjutnya pengujian media. Pengujian penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa pendidikan multimedia angkatan 2019 untuk menilai validalitas penerapan 12 prinsip animasi dalam video animasi 3D berjudul TikTok yang disajikan dalam bentuk angket dengan hasil dapat dilihat pada tabel dengan petunjuk penilaian 1 yaitu kurang baik, 2 itu cukup baik, dan 3 baik. Untuk rentang validalitas yaitu 1 itu sama dengan rendah, 2 itu sedang, dan 3 itu tinggi. Nah, di sini dapat lihat tabel hasil penilaiannya. Untuk prinsip animasi yang pertama solid draw dengan penilaian tinggi ada 19 orang, sedang 1 orang, dan rendah itu tidak ada dengan validasi tinggi. Timing and spacing dengan penilaian tinggi 14 orang,
Untuk penilaian sedang ada 6 dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Untuk squeeze and stretch ada penilaian tinggi itu 15 orang, sedang itu 5 orang, dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Dan selanjutnya anticipation, yaitu penilaian tinggi itu ada 15 orang, sedang itu ada 4 orang, dan rendah itu ada 1 orang dengan validasi tinggi. Ada slow in and slow out. Untuk penilaian tinggi ada 15 orang, untuk sedang itu 5 orang, untuk rendah itu tidak ada dan validasi tinggi. Yang selanjutnya yaitu secondary action. Untuk penilaian tinggi ada 19 orang, untuk penilaian sedang itu 1 orang, dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Untuk penilaian follow through and overlapping, penilaian tinggi itu ada 19 orang, sedang itu 1 orang, dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Untuk stretch ahead action and post to post, itu untuk penilaian tinggi itu ada 15 orang, untuk sedang itu 5 orang, dan rendah itu tidak ada dengan validasi tinggi. Untuk staging itu penilaian tinggi ada 14 orang, untuk penilaian sedang itu ada 6 orang, dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Untuk exaggeration, yaitu penilaian tinggi 15 orang, untuk penilaian sedang itu 5 orang, dan rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Dan yang terakhir appeal, itu penilaian tinggi itu ada 16 orang, sedang itu ada 4 orang, rendah tidak ada dengan validasi tinggi. Penelitian ini menggunakan rumus skala Rinkert, di mana skala Rinkert ini rumusnya T dikali PN. Keterangan itu T itu total jumlah responden yang memilih, yaitu di sini sebanyak 20 orang. Untuk PN adalah jumlah angka skor Rinkert, dan SL jumlah perhitungan. Skor maksimum itu 20 dikali 3 sama dengan 60. Skor minimum itu 20 kali 1 sama dengan 20. Dengan indeks persentase yaitu sigma SL per skor maksimum dikali 100. Untuk mengetahui rumus interval adalah sebagai berikut, yaitu I sama dengan 100 per jumlah skor. Untuk kriteria interpretasinya, angka 0% sampai 33,3% itu berada di angka rendah, angka 33,4% sampai 66,3% berada di angka sedang, dan angka 64% sampai dengan 100% berada pada angka tinggi. Untuk selanjutnya yaitu di sini didapatkan dari hasil Rinkert. Untuk solid draw mendapatkan indeks 98,33% dengan kriteria tinggi. Timing and spacing mendapatkan indeks 90% dengan kriteria tinggi. Squeeze and stretch mendapatkan indeks 91,67% dengan kriteria tinggi. Anticipation mendapatkan indeks 90% dengan kriteria tinggi. Slow in, slow out mendapatkan indeks 91,67% dengan kriteria tinggi. Scenario action mendapatkan indeks 98,33% dengan kriteria tinggi. Follow through and overlapping action mendapatkan indeks 98,33% dengan kriteria tinggi. Straight ahead action and post to post mendapatkan indeks 91,67% dengan kriteria tinggi. Staging mendapatkan indeks 90% dengan kriteria tinggi. Exaggeration mendapatkan 91,67% dengan kriteria tinggi, dan appeal terakhir mendapatkan indeks 93,33% dengan kriteria tinggi. Nah, dapat disimpulkan dari sini, dari hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 12 prinsip animasi dasar pada animasi video 3D TikTok ini memiliki validasi tinggi dari masing-masing prinsip. Hal ini menunjukkan bahwa animasi 3D TikTok ini sudah tergolong baik, namun masih terdapat responden yang menyatakan validasi sedang dan rendah pada saat pengisian angket. Hal ini menjadi tanda bahwa video 3D TikTok ini masih perlu adanya perbaikan. Sekian dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.